tema daripada khotbah kan biasanya needs vs wants, kebutuhan lawan keinginan gitu ya. Nah, tapi hari ini saya ingin mengkhotbahkan satu hal yang lain, yaitu menyelaraskan kebutuhan dan keinginan. Nah itu ya, menyelaraskan kebutuhan dan keinginan. Nah saudara-saudara, tentu atau adik-adik yang sudah lulus kuliah, apa yang dibutuhkan? Lah lulus nih, apa yang dibutuhkan? Kerja itu satu kebutuhan, bukan? Ya. Betul. Aku ingin kerja, itu kebutuhan. Tapi kerjanya sesuai dengan apa? Keinginan. Gitu ya. Saya pengen kerja yang begini. Kebutuhan itu, kerja itu kebutuhan, harus ya, harus. Tapi aku ingin kerjanya yang sesuai dengan keinginanku. Gitu kan? Ya. Nah, jadi dalam rangka itu kita bicara kepada masa depan, ya, masa depan. Jadi saya ingin supaya kita itu prepare ya for your future, persiapkan masa depanmu ya. Nah saudara, saya mau kasih gambaran dulu ini, bonus demografi ya. Boleh kupinggirkan ya, biar kelihatan kan. Nah, bonus demografi. Pernah dengar bonus demografi enggak? Pernah enggak? Kok diam aja sih? Pernah enggak? Pernah ya. Bonus demografi ya. Bonus demografi itu adalah usia produktif 15 sampai 64 tahun ya. Itu namanya usia kerja ya, usia produktif ya. Dan usia produktif itu di Indonesia itu akan mencapai puncaknya di tahun 2030 sebetulnya ya, 2030 dan 2040 ya, di mana ada 64% dari total penduduk Indonesia itu yang diperkirakan tahun 2040 itu 297 juta, itu 64%-nya itu usia produktif ya, 15 sampai 64 tahun produktif. Nah, jadi ini yang namanya bonus demografi ya. Bonus demografi itu sebetulnya bisa menguntungkan ya bagi negara kita. Kenapa? Yang kerja banyak, angkatan kerjanya banyak ya. Tetapi bisa juga menghancurkan negara kita kalau kita nggak siap untuk menggunakan bonus demografi itu, momen itu di dalam kehidupan bangsa kita. Ya, nah kita mau lihat begini saudara, kenyataannya ya. Banyak banyak usia produktif, tapi kenyataannya bagaimana? Nah, banyak itu soal kita ngomong lapangan pekerjaan deh, ya, lapangan pekerjaan. Next slide. Nah, ini yang kejadian kan, baru-baru ini kan, Sritek di Solo tutup. Oh, berapa banyak itu dia punya karyawannya itu? Mungkin 5.000 lebih itu karyawannya, tutup. No job, nggak ada apa pekerjaan. Nike di Tangerang tutup pabriknya, dua pabrik tutup ya, mungkin sekitar 2.000 orang PHK ya. Yamaha Indonesia tutup. Ntar saya nggak tahu lagi nih kalau servis Yamaha kita rusak, servisnya di mana ini ya. Yamaha tutup, Yamaha Indonesia, Yamaha motor sih nggak, Yamaha Indonesianya tutup, yang bikin apa keyboard, alat-alat musik dan sebagainya. Sanken Indonesia tutup, dan banyak perusahaan di Indonesia tutup ya, banyak perusahaan tutup. Lalu gimana ini dengan apa yang namanya bonus demografi dan lapangan kerja ya. Jadi ada ya, kita lihat next slide nih, usia produktif vs lapangan kerja ya. Oke lah, tadi prediksi tahun 2040, kita turunin dikit ya, 2030 kan 5 tahun lagi ya. Usia produktif di Indonesia tahun 2030 itu kira-kira antara 140 sampai 150 juta. Itu yang butuh kerja, yang perlu kerja ya, itu butuh banget, itu kebutuhannya itu kerja ya. Tapi lapangan kerjanya menjadi lebih sedikit. Kenapa? Ya tadi tutup.
ya banyak perusahaan tutup, perusahaan global tutup, ya ini jadi sulit ini karena lapangan kerjanya tutup, ya. Kenapa lapangan kerjanya jadi sedikit? Kenapa lapangan kerja jadi sedikit? Next slide. Nah, otomatisasi mesin, ya. Kan semua mesin sekarang, ya. Tenaga manusia diganti mesin. Ya contoh yang paling simpel, yang paling kelihatan itu penjaga tol, ya. Dulu setiap gerbang tol ada orangnya, terima duit, ya, atau ngetap gitu ya. Tapi sekarang di pintu tol tuh udah nggak ada orang, semuanya pakai mesin, ya, mesin otomatis. Kemarin minggu lalu, minggu ini saya pergi ke Jawa Tengah, ya, lihat pabrik pengolahan kayu, saudara, ya, mesin semua yang jalanin, ya. Orang itu tinggal ya pencet aja, saudara, ya. Nah itu beralih ke mesin, banyak mesin. Terus kan pergi ke McDonald, ya. McDonald sekarang nggak lagi ada yang mau pesan apa Pak, nggak ada, semuanya ke mesin. Oh mau pesan ini, udah duitnya sini, tap, wah udah ganti mesin, orang ganti mesin, saudara, ya. Perusahaan-perusahaan nggak perlu orang, perlunya mesin, ya. Nah kemudian pekerjaan beralih berbasis digital, ya, ya udah nggak ada lagi cara-cara kuno akuntansi dihitung pakai kalkulator. Oh no, udah digital semua itu, ya, otomatis semua bisa jumlah, ya. Berkembangnya artificial intelligence, coba bayangin ini, ya, di beberapa negara di Amerika itu khotbah aja udah pakai AI, saudara, ya. Artificial intelligence itu mengalahkan apa? Manusia, ya. Sekarang ada 10 orang manusia diadu sama AI, lebih akurat mana? Lebih akurat AI, gitu ya. Kerjanya lebih akurat AI. Nah kalau bos perusahaan, dia suka yang mana? 10 orang kerja, gue bayar satu orang 5 juta misalkan, 10 orang udah 50 juta sebulan. Ini AI sedikit aja keluar, paling modalnya 10 juta, ya kan? Dan itu seterusnya, nggak tiap bulan bayar. Pengusaha milih mana? Gitu ya. Bukan nakut-nakutin nih, bukan ya. Ya, ya. Banyak perusahaan tutup, ya, itu menyebabkan lapangan kerja sedikit, ya. Nah, digitalisasi. Kenapa mesti orang digitalisasi? Perusahaan mengapa mesti melakukan digitalisasi? Nah, coba next slide. Ya, melakukan efisiensi, ya, efisiensi kerja, betul, ya. Kalau pakai komputer 1 jam selesai, pakai manusia 1 hari mungkin belum tentu selesai, gitu kan? Kenapa? Ya baru kerja dikit, Pak, permisi Pak, kamar mandi, Pak, ntar bantu kerja, Pak, permisi Pak, mau ngerokok dulu, Pak, permisi Pak, mau ngapain? Sembahyang dulu. Ya, jadi saudara-saudara itu nggak efisien, ya. Buat pengusaha itu jadi rugi orang, rugi waktu, rugi duit, ya. Nah, digitalisasi juga memudahkan akses, ya, akses informasi, ya. Jadi gampang sekali kita dapat informasi, ya. Di Google Map, Google Map juga itu kan salah satu bentuk AI, ya. Google, ya, ChatGPT, apalagi, ya. Nah ini memudahkan sekali dapat informasi, yang kadang-kadang kalau kita nggak dapat dari teman-teman, kita cari aja, gampang banget, ya. Lalu memperjelas komunikasi, gitu ya. Jadi kalau memperjelas komunikasi nggak pernah salah. Manusia ini error, sudah. Kalau komunikasi error, ya. Jangankan sama teman, sama bos, sama papa mama kadang-kadang error nggak? Error juga, saudara, ya. Ngomong kita maksud ini, dia tanggapnya lain, saudara. Jadi nggak jelas itu, ya. Tapi dengan digitalisasi, nah misalkan apa, WA, ya,
memperjelas komunikasinya jelas apa maksudnya ya. Kadang-kadang pada orang tertentu saya juga lebih suka WA supaya apa, nggak salah ngomong ya, nggak salah ngomong. Nanti kalau salah ngomong kan berabe gitu kan, maksudnya A kecil tapi dia nangkapnya B gitu kan. Jadi dengan digitalisasi itu memperjelas komunikasi ya, mengurangi pegawai, oh udah pasti itu ya. Dengan digitalisasi pegawai kurang ya, ya termasuk digitalisasi itu kan menjalankan mesin-mesin itu tadi ya, otomatisasi mesin ya. Lalu tentunya bagi pengusaha ketika mengurangi pegawai, cut cost ya, maka meningkatkan pendapatan itu ya. Nah, ada calon pengusaha di sini ya, pasti milihnya kan ya digitalisasi supaya perusahaan punya banyak keuntungan ya. Nah itu ya. Tapi kita lihat dulu ya, itu kan digitalisasi kan berbasis internet semua ya. Jadi memang sudah diramalkan itu, 10 tahun yang lalu tuh ya, bahwa internet itu akan jadi tulang punggung kebutuhan pokok. Bukan hanya beras saja ya, bukan hanya telur aja jadi kebutuhan pokok itu. Sekarang internet jadi kebutuhan pokok. Apa buktinya? Kalau ke restoran yang ditanya apa? Wifi. Hah? Ada wifi-nya nggak gitu ya? Iya, minta passwordnya dong. Nah, itu kan udah kebutuhan pokok itu ya. Jadi ya kebutuhan pokok gitu ya, internet ya. Tapi sayangnya begini ya, next slide coba. Kita lihat ini, penggunaan internet di Indonesia ya. 69,79% untuk hiburan. Nonton, game, dan sebagainya ya. Jadi, kalau lihat ini kebanyakan untuk hiburan, kebanyakan untuk main ya. 20,53% untuk mendapat informasi ya, cari berita, cari apa. Lalu buat belajar berapa persen? Kecil, buat belajar itu kecil ya. Jadi kesimpulannya orang Indonesia itu lebih demen apa sudah? Hiburan. Lebih demen hiburan, main game daripada belajar. Nah itu ya kan. Untuk pekerjaan ya pasti pakai pekerjaan, tapi berapa persen? Lebih sedikit dari orang pakai buat hiburan ya. Baca Alkitab. Ya sekarang baca Alkitab kan nggak perlu pakai Alkitab kertas ya, pakai digital. Berapa persen? Berapa persen nih gua tanya nih. Barangkali nggak ada 1% kali. Ya, nah jadi inilah penggunaan internet di Indonesia. Beda saudara ya dengan negara-negara maju itu. Semuanya tuh ya belajar, pekerjaan itu mesti porsinya penggunaan internet tuh besar. Jadi Indonesia tuh modelnya begini saudara ya. Tapi saya percaya di sini mah nggak ada ya, nggak ada yang ngaku. Ya, oke. Nah, lalu kalau kondisinya begini, ya kondisinya begini, lebih banyak main. Sampai ada yang di kerjaan tuh main game. Dikeluarin gara-gara main game di kerja, lagi kerja main game. Wah gawat betul ini, kamu udah kecanduan ya, udah habit, kecanduan. Gamenya bukan game apa-apa, judi online. Wah itu ya, judi online saudara ya. Nah itu kan akhirnya begini saudara ya. Next slide ya. Maka banyak kantor tuh nggak mau terima genset. Anda kan genset itu kan umur berapa? 12? Umur 17 ya, sampai 27 kira-kira ya. Nggak mau terima genset di perusahaannya, karena apa? Nah ini hasilnya dari Detikcom ini ya. Detikcom bilang anak genset itu kurang motivasi dan inovasi 50%. Kurangnya profesionalisme, nggak punya profesionalismenya. Kalau kerja tuh ya asal-asal aja, nggak punya profesionalisme yang 46%. Keterampilan organisasi buruk, ya nggak ngerti. Kan kalau di kantor kan ada organisasinya kan,
ada hierarkinya, ada ketua, ada komisaris, ada direktur, manajer. Ini kadang-kadang nggak peduli juga dia, ya, nggak ngerti. Jadi ngomong sama atasan itu kayak ngomong sama temennya, gitu kan? Nah itu keterampilan organisasi buruk. Dan ikutin ya, keterampilan komunikasi yang buruk, gitu ya. Cara ngomongnya itu nggak, ya, ya mungkin zamannya beda sih ya. Tapi kan kita mesti diingat ya, bos-bos kita itu di atas itu generasinya bukan generasi Z, bukan generasi Anda. Ini keterampilan komunikasinya buruk gitu ya, dianggap oleh generasi di atas kita, ya kan? Nah, logikanya kan gini, saudara butuh kerjaan, ya kan? Butuh kerjaan. Bos saudara itu orang-orang di atas saudara tuh, ya. Jadi ini mesti dilatih nih keterampilan komunikasi ini, ya. Tantangan dalam menerima umpan balik itu rendah, itu 38%. Jadi kalau umpan balik itu kan begini, ini kamu kerjaanmu salah ini, tolong diperbaiki, gitu ya. Itu kan umpan balik, ya mestinya kamu lakukan gini. Nah ini nggak bisa terima nih, Gen Z ini. Enggak kok, yang betul, Bapak yang salah, gitu kan. Ya akhirnya apa saudara? Ya ribut lah, ya. Padahal kan udah ada SOP-nya, mesti lakukan ini. Kamu salah, nggak ngikutin SOP. Ya udah, ini nggak bisa terima umpan balik, nggak cocok, berantem, udah keluar, ya. Nah, jadi setelah diteliti, makanya banyak perusahaan tuh nggak mau terima yang umur-umur kita, saudara. Kenapa? Ya karena begini tadi ya, umpan balik nggak bisa, ya. Kurangnya pengalaman kerja yang relevan, ya. Ya, memang kita pasti barulah, ya. Fresh graduate pasti nggak ada pengalamannya, ya. Tetapi ya, yang relevan itu ya, yang cocok dengan pekerjaannya itu memang ya itu wajar lah, ya. Keterampilan pemecahan masalah buruk, keterampilan pemecahan masalahnya itu buruk, ya. Tidak bisa memecahkan masalah. Kalau ada masalah, ya bingung sendiri, saudara. Ya. Lalu kalau nggak bisa memecahkan masalah, nyalain orang. Nah itu, ya. Itu 34% itu ya. Keterampilan teknis yang tidak memadai, ya 31%. Kesulitan bekerja dalam tim, 30%. Ya, jadi orang-orang tua ini ya, pengusaha-pengusaha ini kan orang-orang bos-bos kita itu, dia ngelihat ini, saudara. Dan kalau ngelihat ini, wah, mending gua cari yang pengalaman dah, yang umur 30 tahun ke atas gitu ya. Meskipun sedikit lagi mati, tapi kerjanya masih betul gitu, ya. Nah ini kan nggak mau, saudara, kita kan nggak mau begitu, ya. Satu sisi kita butuh pekerjaan, betul ya, kita butuh banget pekerjaan, ya. Apalagi kalau papa mama memang udah pensiun, wah, kita yang jadi tulang punggung, kita mesti butuh pekerjaan, ya kan. Nah, jadi saudara, kalau dari lihat ini, saya sih pengennya tuh punya apa ya, di YUT itu punya program lah untuk apa, meminimalkan ini, gitu kan, ya. Ntar apa, latihan public speaking gitu loh, ya. Gimana sih menghadapi umpan balik, responnya menghadapi umpan balik gimana, gitu kan, ya. Keterampilan memecahkan masalah mesti ada, sudah, ya. Yang model-model gitu. Jadi training-training, pelatihan-pelatihan yang berguna ya buat kita, ya. Nah, jadi saudara, untuk tadi ada hubungannya dengan bonus demografi ya. Jadi kalau Gen Z ini banyak sekali jumlahnya, lalu lapangan pekerjaannya sedikit, kita mesti antisipasi, saudara, bonus demografinya itu. Ya, next slide. Apa yang kita mesti antisipasi? Meningkatkan kualitas kita, saudara, ya, SDM kita itu, ya. Jangan ditegur bentar marah gitu kan, ya. Ya. Mesti kerjain target selesai ya nanti sore,
tapi nggak selesai saudara, gitu ya. Kebanyakan main gamenya atau chattingnya, ya itu kan kualitasnya jadi rendah. Ya, kita mesti meningkatkan kualitas kita, saudara. Ya, saya sih berharap saudara-saudara nih kaum muda di GB Petamburan ini mesti kualitasnya ya top lah, gitu kan. Mungkin kalau yang pandangan orang-orang yang di Detikcom itu genset jelek, tapi genset di GB Petamburan nggak boleh begitu dong. Ya, setuju? Iya dong, mesti meningkatkan kualitas saudara ya. Apa? Belajar, gitu kan? Jangan main mulu. Gitu ya. Kemudian mengembangkan kreativitas dan inovasi, ya. Jadi nggak begitu-begitu doang. Donat itu tidak selalu bulat, iya kan? Kalau donat bulat terus, ya itu nggak ada inovasi, saudara, nggak ada kreatif. Donat itu kadang-kadang mesti kotak. Donat itu mesti kayak bola. Jangan-jangan mesti ini di sini menciptakan donat trapesium. Itu. Jadi punya inovasi ya, kreativitas ya. Membangun jejaring dan kerjasama, nah itu ya. Jadi mulai dari sekarang sudah saya berharap punya jejaring ini, ya. Oh saya kerja ini, saya kerja itu, oke kita jejaring ya. Barangkali kita bisa kolaborasi, kita bisa saling menjual gitu kan ya. Ini barang gua lu jualin, barangmu sini saya yang jualin, kan begitu kerjasama ya. Nah, dulu kita ada Petamburan e-market ya, nggak tahu masih jalan nggak ya, mudah-mudahan masih jalan ya. Petamburan e-market di Insta kalau nggak salah, taruh produksi kita, orang lain yang beli, kan begitu ya. Mesti ada jaring kerjasama. Lalu meningkatkan resiliensi diri, ketahanan diri dan fleksibilitas diri kita, sudah jangan kaku gitu ya. Ya, ini resiliensi diri ini kayak per gitu ya. Kalau ditarik, ya dia kan bisa panjang, nanti dia balik lagi gitu kan, ya. Resiliensi itu termasuk misalkan gini, kalau ditegur jangan langsung ngambek gitu, bang, udah keluar aja dari perusahaan ini, nggak bisa saudara, ya. Kalau itu gini lah logikanya gini, kamu keluar. Satu keluar, ini 1000 orang ngantri buat kerja di situ, gitu kan, ya. Jadi kalau kamu nggak punya resiliensi diri, nggak punya ketahanan diri, ya udah nanti keluar susah dapat kerjaan lagi, saudara, gitu, ya. Nah jadi saya berharap saudara tuh tingkatkan, ya, resiliensi. Jangan gampang kesinggung, nah itu, ya, jangan juga gampang kesinggung, jangan gampang ngambek. Sekarang kerjaan tadi ya, perusahaan sedikit. Kalau kamu orang udah kerja di situ, baik-baiklah kerja, gitu kan? Ya. Tadi saya bilang, kamu keluar 1000 orang ngantri ini buat kerjaan itu, ya. Nanti kamu keluar nyari lagi susah, gitu kan? Ya. Nah, oke, ini antisipasinya ya. Lalu kira-kira pekerjaan apa sih yang cocok di masa depan, yang akan berkembang di masa depan ya? Bukannya pekerjaan yang sekarang akan hilang, enggak, tapi pekerjaan yang akan berkembang di masa depan tuh ini fasilitator bekerja dari rumah. Jadi ya, work from home itu kan makin banyak, makin umum ya. Nah, fasilitator ini kerjanya memastikan kerjaan dari rumah itu lancar. Jadi mungkin dia jadi supervisor juga gitu ya, buat lu kerja bener nggak gitu kan ya, mendorong supaya orang yang kerja dari rumah itu kerjanya jangan salah ya. Yang kedua, konselor kebugaran. Makin banyak orang pengen menjadi sehat, jadi bugar gitu ya. Ini lumayan nih konselor kebugaran. Siapa yang udah? Nah, ini udah jadi konselor kebugaran dia ya. Nah, jadi nanti kalau mau personal training ya, bisa sama teman kita ini ya, konselor kebugaran ya, manajer desain smart home. Orang pengen punya rumah yang smart, pandai,
ya. Ya sekarang kan udah ada itu ya. Contoh ini ya, saya masuk rumah saudara saya heran juga ini. Tiba-tiba tuh kloset dia punya apa tutup ngebuka sendiri, set, gitu kan. Waktu duduk mancur sendiri, set. Ya itu smart kan, apa WC smart itu ya. Ya tapi orang kan pengen punya rumah yang smart juga. Begitu masuk, blok nyala, nggak usah diperintah nyala, gitu kan. Ya. Gimana supaya rumah bersih terus? Ada robot. Nah ini kerjaannya nih, manajer desain smart home ya. Lalu arsitek lingkungan tempat kerja, ya, itu juga perlu. Karena apa? Karena orang kerja, dia pengen lingkungannya nyaman ya. Kalau sekarang kan banyak kadang-kadang lu kerja di gudang juga kerja, bisa gitu kan. Mejanya ya satu jadi semua ya berantakan gitu ya. Nah, kalau ini kan lingkungan kerja yang nyaman, akses karyawan itu ke tempat kerja yang enak gitu. Nah, ini perlu juga nih arsitek ini ya. Lalu auditor bias algoritma ya. Jadi algoritma itu kan satu sistem yang mengatur langkah-langkah supaya masalah ini bisa selesai gitu ya. Nah ini auditornya supaya jangan salah, itu langkah-langkahnya jangan salah ya. Salah input, prosesnya bisa berbeda sudah, outputnya wah bisa kacau gitu kan. Nah ini auditor ini memastikan inputnya itu input data apa semuanya benar saudara gitu kan ya. Detektif data, woi detektif data ini, ya ini juga akan berkembang nih. Ya, jadi dia memastikan detektif data ini memastikan data yang diinput itu betul, nggak salah ya, nggak salah. Dia lihat, dia periksa data-data ini benar nggak sebelum diinput. Itu juga akan jadi pekerjaan yang ya apa ya banyak dicari lah gitu nanti ya. Cyber calamity forecaster, nah ini kerjaannya ini mengamankan data ya. Kalau ada kejahatan cyber dia yang tangani, dia yang mencegah supaya data nggak dicuri dan sebagainya ya. Tightwater arsitek, ini kerjaan bagaimana rumah itu bisa tahan gempa. Nah itu ya, rumah ini bisa mengalami menyesuaikan diri dengan iklim ya. Gimana ini panas, kalau iklimnya dingin bagaimana ini rumah supaya jangan dingin, tetap hangat dan sebagainya. Nah itu ini Tightwater arsitek ya. Kemudian manajer tim manusia dan mesin ya. Tadi kan mesin otomatis semua, butuh, tapi tetap butuh orang untuk apa? Mensinkronkan supaya mesin jangan salah kerja. Nah itu, nah ini manajer tim manusia dan mesin. Ini kira-kira yang akan berkembang pekerjaan di masa depan ya. Dan ya ini tidak menghilangkan apa ya pekerjaan-pekerjaan sekarang ya. Termasuk di sini pekerjaan masa depan ini yang bersifat humaniora, itu ada hubungannya dengan kemanusiaan ya, seni gitu kan. Nah itu kan nggak bisa diganti saudara ya dengan mesin. Nah, jadi ini pekerjaan di masa depan ya, kira-kira begitu. Nah tentunya saudara-saudara kita berusaha nih ya, tadi ya, kita punya kebutuhan untuk kerja, tapi kerja yang kita inginkan, kerja yang sesuai dengan kemampuan kita gitu kan ya. Nah untuk itu saudara, kita tidak hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri ya. Ke depan itu untuk menentukan mendapat pekerjaan sesuai dengan keinginan kita perlu yang namanya hikmat Tuhan itu ya. Kepintaran dari Tuhan untuk bisa menetapkan pilihan, untuk bisa menetapkan keputusan kita. Kita perlu hikmat dari Tuhan ya. Nah, next slide. Coba ya, gimana kita dapat hikmat dari Tuhan? Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan ya. Semua orang yang melakukannya berakal baik, yang baik. Mazmur 111 ayat 10 ya. Permulaan
Hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengerti dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengetahuan. Amsal 9 ayat 10 ya. Jadi kita perlu hikmat, dan hikmat itu dapatnya dari siapa? Dari siapa? Dari Tuhan ya. Mulai takut akan Tuhan, menghormati Tuhan gitu loh ya. Menghormati Tuhan, jangan asal-asal hidupmu itu nggak menghormati Tuhan ya. Pertama ya, secara rohani kita memerlukan hikmat dari Tuhan. Yang kedua, kita harus mengandalkan Tuhan ya. Karena Tuhan itulah yang memberikan kita kekuatan untuk menjadi kaya, saudara ya. Nah, jadi kita harus mengandalkan Tuhan ya. Next slide. Ini ayatnya nih. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang melambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wah, ini cuan terus ini ya, menghasilkan buah, tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, termasuk kerjaan kita itu juga itu adalah buah ya. Kerjaan kita itu nggak pernah berhenti, ya. Artinya apa ya, nggak pernah dipecat, dikeluarkan ya. Nah itu ya, mengandalkan Tuhan ya dalam hidup kita, bukan mengandalkan papa mama, bukan mengandalkan teman kita ya, atau saudara kita. No, dalam hidup kita harus mengandalkan Tuhan. Sebab kalau kita punya hikmat, kita mengandalkan Tuhan, pasti ada masa depan buat kita. Ya, sudah mau punya masa depan yang baik? Ya, pasti kita ingin punya masa depan yang baik. Ya, pasti ada masa depan. Ya, next slide. Mana supaya ada masa depan? Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatkannya, mendapatkan apa? Mendapat hikmat ya. Maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang ya. Jadi yang penting apa? Hikmat dari Tuhan, maka masa depanmu tidak akan hilang ya. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan ya. Orang yang jujur, orang yang suka damai, orang yang tulus hatinya pasti punya masa depan ya. Sebaliknya, kalau ada punya masa depan, ada juga orang yang tidak punya masa depan. Nah, orang yang seperti apa itu? Next slide. Ya, ini ya. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang fasik akan dilenyapkan ya. Jadi pendurhaka ya, orang fasik. Pendurhaka ngerti ya, pendurhaka ya. Durhaka dia kepada Tuhan ya. Ya, nggak mengakui Tuhan ya, tidak mengakui bahwa Tuhan yang memelihara jiwanya. Oh, itu pendurhaka itu ya. Pendurhaka sama Tuhan ya, pendurhaka sama orang tua juga ada ya. Ceritanya tentang siapa itu? Siapa? Maling kundang ya. Zaman sekarang ada nggak cerita maling kundang ini? Ya, durhaka dia sama orang tuanya ya. Maka masa depannya lenyap ya. Karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam. Nggak ada masa depan bagi orang jahat ya. Makanya kan dibilang orang yang jujur, tulus hati, suka damai, pasti ada masa depan ya. Nah, saya berharap saudara-saudara, dan ya saya percaya saudara-saudara pasti punya masa depan. Amin ya. Masa depannya apa? Ya dapat kerja itu ya, dapat kerja. Saudara punya kebutuhan kerjaan ya, sudah punya keinginan kerja sesuai dengan keterampilan saya, kan begitu ya. Nah, jadi itulah masa depan, dan masa depan Anda dapat kalau apa? Tadi ya, punya hikmat, lalu mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Siap? Siap mau punya masa depan bagus? Ya, lakukan firman Tuhan. Oke, amin. Jam berapa sekarang? Kayaknya udah mesti selesai. Ya, nanti saudara-saudara
Mungkin setelah ini dalam kelompok-kelompok kecil nanti ya, habis ini bisa aja diskusi gitu kan ya, gimana untuk masa depanku ini, apa yang harus aku lakukan, pelajaran apa yang mesti saya ambil ya, kuliah apa yang saya mesti jalani ya. Kalau saudara lihat itu di Google itu sekarang kalau nggak salah ada hampir 600 jurusan. Wah itu ya, 600 jurusan loh. Bisnis aja banyak bagiannya itu ya. Arsitek banyak bagiannya itu. Wah, saudara-saudara, pilihlah yang cocok dengan apa bakat saudara ya. Oke, mari kita berdoa.